Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tikus Impact, luar biasa banget ini Marcus Thuram. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol, 5 assist, dan 2 aksi berbuah penalti di 10 pertandingan pertamanya bersama Inter. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana nih akhir pekannya? Apakah menyenangkan? Harusnya menyenangkan ya, karena akhirnya kita mendapatkan hiburan lagi. Emang deh tuh, international break 2 minggu sangat amat mengganggu. Bener-bener terasa bosan banget ya melewati akhir pekan, melewati hari-hari tanpa Inter. Tetapi kemarin malam kerinduan kita akhirnya terbayarkan juga. Inter main di jam yang agak sehat lah. Jam 11 malam menurut gue masih agak sehat. Sejujurnya teman-teman, gue sempat agak pesimis di babak pertama. Kita kesulitan mengembangkan permainan. Waduh, monoton banget. Gue ngantuk banget di babak pertama. Seingat gue di babak pertama kita cuma bikin 1 shot on goal lewat Thuram. Sementara Torino justru lebih bagus penampilannya, menciptakan lebih banyak peluang. Tercatat ada 2 peluang emas mereka. Yang pertama melalui sak, tendangan melengkung dari sisi kanan, mampu diselamatkan dengan akrobatik oleh Sommer. Lalu yang kedua melalui sundulan Pellegrini menyambut umpan matang crossing dari Belanova. Itu Belanova satu musim main di Inter nggak ada tuh umpan-umpan matang kayak gitu. Giliran kemarin sudah berbaju Torino dan ketika melawan Inter dia malah menunjukkan bahwa sebetulnya Belanova bisa mengirimkan umpan-umpan matang crossing dari sisi kanan. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata, imbang 0-0, kita terselamatkan melalui aksi-aksi Sommer. Lalu di babak kedua seperti biasa kita langsung ngegas melakukan serangan sporadis di 15 menit awal, tetapi serangan masih buntu sampai akhirnya ada 2 turning point. Turning point yang pertama, bek Torino, Shores yang tampil sangat solid di babak pertama, justru cedera di menit 51, dia harus digantikan. Shores ini waktu di musim panas sempat diincar oleh Inter ya, sempat menjadi salah satu alternatif Inter kalau gagal mendapatkan Pavard. Lalu turning point yang kedua, Inzaghi melakukan 3 pergantian pemain sekaligus di menit 57. Dumfries masuk menggantikan Pavard, kemudian Augusto masuk menggantikan Di Marco, dan Fratesi menggantikan Barella. Setelah 2 kejadian ini, Inter permainannya langsung lebih hidup teman-teman, dan bahkan akhirnya mampu memecah kebuntuan. Dumfries 2 menit setelah dia masuk melakukan penetrasi aksi individu di sisi kiri pertahanan Torino dan memberikan assist cantik kepada Thuram. Lalu 8 menit kemudian giliran Lautaro Martinez yang menambah pundi-pundi gol melalui corner Hakan Çalhanoğlu, disundul oleh Acerbi dan diselesaikan dengan baik oleh Lautaro Martinez. Inter menutup kemenangan melalui penalti Hakan Çalhanoğlu di menit 90+5 setelah Henrikh Mkhitaryan dijatuhkan di kotak penalti. Kakek-kakek berusia 82 tahun melakukan sprint penetrasi di kotak penalti kemudian dijatuhkan di menit 90+5. Gila tuh Mkhitaryan, minum jamu apa sih dia itu sebetulnya? Menurut gua ini adalah kemenangan yang sangat penting walaupun diraih dengan permainan yang super duper ngantuk. Di babak pertama gua ngantuk banget, dan bahkan di babak kedua setelah unggul 2-0 gua juga sempat ngantuk. Tapi ya sudahlah, yang penting kita meraih 3 poin. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di partai sebelumnya kita baru saja mencatat hasil buruk ya, ditahan seri Bologna di kandang sendiri, kemudian kita lengser dari Capolista, dan terlebih lagi di partai ini pemain-pemain kita terlihat banget kakinya sangat berat setelah international break. Dan teman-teman, menurut gue ini kemenangan bukan sembarang kemenangan sih, karena skornya 3-0. Ini sangat telak loh. Kita berhasil menambah produktivitas 3 gol dan tidak kebobolan. Luar biasa. Gue punya beberapa catatan penting untuk pertandingan melawan Torino ini. Yang pertama, tadi malam kita menggunakan jersey putih tapi celananya warna biru ya. Kalau menurut teman-teman lebih bagus putih-putih atau putih biru? Kalau gue kok kayaknya lebih bagus putih-putih. Walaupun kalau gue lihat di Twitter banyak yang memuji tuh kombinasi putih biru. Lalu catatan yang kedua, wah ini gue sangat bertanya-tanya, kenapa Barella di musim ini belum juga menunjukkan penampilan terbaiknya ya? Performa Barella jauh banget dibandingkan musim lalu, dan bahkan di partai lawan Torino, lagi-lagi dia menunjukkan ketidakdewasaannya ya. Dia mendapatkan kartu kuning gak penting, cuma gara-gara protes doang. Aduh. Lalu catatan yang ketiga gue berikan kepada Yann Sommer yang lagi-lagi luar biasa. Dia konsisten membuat 1-2 penyelamatan penting di setiap pertandingannya. Kemudian catatan yang
keempat, dengan kemenangan 3-0 ini teman-teman, Inter mencatatkan diri sebagai tim tersubur, tim dengan pertahanan terkokoh, dan tim dengan selisih gol paling besar. Lalu catatan yang kelima yaitu tikus impact. Luar biasa banget ini Marcus Thuram. Sejauh ini sudah mencetak 4 gol, 5 assist, dan 2 aksi berbuah penalti di 10 pertandingan pertamanya bersama Inter. Kemudian catatan yang keenam teman-teman, ini catatan yang mengerikan. Gue lihat-lihat di 7 partai ke depan Inter, ini partai super neraka. Kita akan menghadapi Roma, Atlanta, Frosinone, lalu Juventus, Napoli, dan Lazio. Itu di tengah-tengahnya ada Liga Champions melawan Salzburg dan Sociedad. Gila, ini 7 partai ke depan bener-bener neraka ya. Bener-bener menguras energi dan mental. Yang gampang cuman Frosinone tuh di tengah-tengah. Selebihnya big match semua. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet